Eh, Kalau ditutup nih aplikasi digital ini, secara ekonomi ada goncangan nggak, Bang? Yang jelas penjualan secara yang lebih meluas, terutama untuk yang menggunakan platform ini akan bisa turun. Ya. Itu. Jadi tinggal dibina saja sih sebenarnya UMKM ini, dibina, diarahkan, tapi Ya. jangan dibinasakan gitu. Jangan dibinasakan ya gitu. Betul, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Apa kabar ya guys? Masih bersama Zulfikar Dahlan dengan Tanya Ahlinya. Guys, sesuai pembicaraan tadi, kita masuk ke sesi kedua bersama Bang Abu nih. Kita tidak ngobrol lagi Bang Abu sebagai wakil dekan nih guys, tapi sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha. Dan perlu kalian ketahui juga, Bang Abu ini adalah mentor gue waktu di awal. Jadi ini mentor gue waktu begitu lulus kuliah. Nah, beliaulah yang mendorong gue untuk menjadi entrepreneur. Bang Abu, nih gua dengar-dengar canggih nih Bang Abu nih ya. Punya banyak usaha ya Bang ya. Usaha apa aja nih Bang mainnya sekarang nih Bang? Ya masih UMKM sih. Ya, Saya bangga UMKM. dengan UMKM kan. Bangga dengan UMKM ya guys. Bangga dengan UMKM. Tapi jangan sepelekan UMKM. Betul. Ya. Jadi ada beberapa usaha. Yang pertama adalah usaha saya adalah jersey ini, Navigo. Oh, Navigo. Navigo. Itu nama merek sendiri ya Bang? Merek sendiri, brand sendiri, alhamdulillah sudah dipatenkan juga. Sudah dipatenkan. Alhamdulillah. Oke, ini guys bisa lihat tuh. Navigo. Ah. Setelah itu yang kedua adalah frozen food. Frozen food. Frozen food itu cuma trading. Kita Trading. beli barang, kita jual, pedagang lah. Ya, gitu. dagang ya, dagang ya. Dagang. Setelah itu toko olahraga, sport station. Toko olahraga. Oke. Jadi toko olahraga, salah satunya yang dijual ya produk lokal. Saya Oke. bangga dengan produk lokal. Jadi toko olahraga saya adalah semuanya brandnya adalah brand lokal. Brand lokal Bang? Brand lokal yang kita jual. Oke. Jadi benar-benar mulai dari sepatu, produk lokal. Iya. Jersey, produk lokal. Kaos kaki, produk lokal. Semuanya lokal. Lokal semua Bang? Lokal semua. Tapi spesifik yang diproduksi adalah jersey Bang? Jersey. Tapi Oke. ada juga sepatu. Tapi kalau sepatu saya kan ngambil. Tapi saya produknya produk lokal. Semuanya made in Indonesia asli. Oh, Gitu. toko Harus bangga. khusus. Iya. Ya, nanti kita spill ya tokonya ada di mana nih guys. Ya, supaya nanti teman-teman yang berada di daerah situ bisa langsung main ke tempatnya Bang Abu untuk ngelihat produk-produknya. Bang, dengar-dengar itu usahanya di deket-deketan itu ya? Ya, Ada satu lagi mungkin Bang, kopi ya? Kopi. Satu lagi kopi nih, kopi. Oh. Ini baru berjalan sekitar 8 bulan. 8 bulan ya Bang? 8 bulan bisnis kopi. Karena tadi idenya, saya ini kan boleh dibilang background-nya adalah senang nongkrong. Ya, anak nongkrong kan? Anak nongkrong dulu Ya. zaman kuliah, ya kan. Kerja juga kebetulan di kemahasiswaan, terus pembina olahraga di DKI juga gitu kan. Jadi komunitas saya memang anak muda. Ya. Saya tadinya pengen bikin kantor base-nya. Tapi yang belakangnya ada mesin kopinya. Ya. Nah, makanya bikinlah ini. Jam Oke, kopi ini. jam kopi. Buat teman-teman yang kalau mau diskusi segala macam, ya kita di situ. Oh, asik ya, Gitu. asik Jadi, ya. sembari diskusi, kalau ngantuk, kalau kurang ini ada kopinya. Iya, gitu. iya, iya. Tetap- Nanti kita spill juga tuh jam kopi ya, di mana tuh lokasinya supaya kalian mau nongkrong asik, ya enggak? Ya. Jadi Bang, itu mulai dari tahun berapa sih minat di dalam bidang UMKM ini? Ya. Sebenarnya gini, awalnya adalah ibu saya juga pedagang, jadi mungkin darah dagangnya Ada? ngalir gitu Ya. ya. Jadi pada saat saya menjadi dosen, saya tetap aja dulu dagang kecil-kecilan gitu Ya. kan. Tapi setelah saya tahun 2016, 15 lah, saya mencoba karena berawal saya selalu melakukan pembinaan kepada para atlet. Ya. Jadi teman saya itu banyak orang-orang olahraga. Ternyata dari situ saya punya angan-angan kepengin punya usaha di bidang olahraga. Ya. Salah satunya adalah jersey ini. Ya. Saya dulu berpikir
custom jersey ya, custom jersey. Ya. Dulu kan kalau orang mau beli sesuatu produk yang tertentu dengan merek tertentu itu kan cuma kuantitasnya sedikit kan susah. Ya. Nah, makanya saya mendekatkan ke customer gimana caranya orang pengen punya desain sendiri yang keren gitu ya. Bisa buat olahraga, tapi selera mereka Ya. dengan jumlah yang piece-nya kecil. Betul. Minimal 12 piece. Nah, itulah ide dasar awalnya. Oke. Nah, Jadi dan partner saya ya anak muda. anak muda ya? Mahasiswa saya. Mahasiswanya. Kayak Bang Jack lah dulu gitu. Cuma kebetulan kita sekarang sudah sama-sama ketemunya sudah dewasa. Terlalu dewasa ya kita ya gitu ya. Ini inspirator gue. Kenapa gue bilang inspirator? Waktu begitu lulus, gue tuh agak kebingungan juga mau ngapain, mau jadi karyawan atau mau jadi bisnis. Tapi Bang Abu lah yang meyakinkan gue bahwa berbisnis itu bagus banget Iya. gitu kan, bagus banget. Dan sekarang buktinya juga bersama mahasiswa, mantan mahasiswa juga. Jadi udah Iya. jadi alumni semua, Bang? Udah jadi alumni semua Atau sekarang. masih ada yang mahasiswa enggak? Enggak, alhamdulillah semuanya alumni semua. Tapi saat berbisnis ada yang masih dulunya mahasiswa. Oke. Nah, tapi kalau sekarang sudah alumni semua. Alumni semua ya. Tapi alumni muda ya, bukan alumni kayak kita deh. Alumni muda gitu. Iyalah. Di bawah 30 Ya, kita- tahun semua. Waduh, mantap, mantap. Luar biasa nih ya. Jadi nggak cuma profesi dosen, tapi mendorong mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur. Itu yang mungkin sedikit ya dari universitas ya. Universitas yang memiliki dosen yang mau dorongin terus mahasiswanya. Yuk, entrepreneur gitu ya. Ya kebetulan ya itu. Mungkin nggak banyak gitu ya, Ya. dosen yang berjiwa begitu. Iya. Ya, tapi saya nikmati saja. Justru di situ saya mendapatkan lahan rezeki juga. Waduh, Gitu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rezekinya juga di situ ada juga gitu kan. Yang penting kita mau kerja keras, mau berusaha, insya Iya. Allah rezeki akan datang. Ya, kerja keras dan berusaha. Itu yang selalu gua dengar dari setiap orang yang ada di podcast ini, Bang. Iya. Kerja keras, berusaha. Kerja keras, berusaha. Gitu ya. Tapi Walaupun ditutup terakhir, Apa? doanya terus. oh, kalau doa itu wajib, Bang. Wajib, Ya, gitu. kalau doa itu nggak usah didebat, itu pasti yang Wajib, pertama. gitu. Gitu, karena itu hal yang paling utama. Bang, ini kan Bang bisnis. Gue lihat juga banyak bukunya, Bang ya. Ya, alhamdulillah itu. Ya, ini Ada beberapa buku saya, ya, Bang. mulai dari yang olahraga, Oh, ada coba kita lihat nih, ya, nih, guys. yang olahraga. Nih, futsal ya, tuh ada tuh. Futsal olahraga. teks. Wah, futsal teks lagi nih. Futsal teks Usakti. Ya, yang olahraga. Wah, olahraga tapi pajak ya, Bang? Kebetulan teks ini karena saya waktu menjadi ketua prodi. Oh, ketua prodi. Ya, Kaprodi dulu. Kaprodi Di D3 pajak. pajak. D3 Makanya pajak. teks futsal. Saya bikin divisi khusus atau istilahnya saya bikin tim khusus. Tim khusus. Tim khusus khusus. ini. Nah, ini Nah, guys. itu. Waduh. Tapi ini buku saya pertama malahan ini, akuntansi. Karena dulu masih senang akuntansi. Iya, iya, Ya, iya, iya, gitu. iya, 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 iya. Nah, saya tidak lupa ini. UMKM tetap melekat di hati. Iya. Gitu. Jadi memang ada sedikit buku akuntansi mengenai UMKM. Iya, 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 Ya, iya. mudah-mudahan ini bisa dirilis kembali nih sama sesama kita sudah menjadi entrepreneur. betul, Mudah-mudahan Bang. bisa membantu para UKM nih. Betul, UMKM betul. ya. Betul, betul. Jadi ini memang menarik, guys. Kalau teman-teman sekarang mungkin UMKM itu kan cukup beli aplikasi kemudian langsung mengerjakannya itu ya. Walaupun kadang-kadang tidak tahu ini kenapa sih seperti ini bisa terjadi ya. Kalau Ya. ini kan manualnya Ya, istilahnya, manual. istilahnya konsep dasarnya. Konsep lah. dasarnya yang sudah didigitalkan ya, Bang Iya. ya gitu ya. Jadi ini akuntansi untuk bisnis usaha kecil dan menengah. Nanti mungkin kita kolaborasi Bisa ya, Bang. kolaborasi kita. Ya, kolaborasi ya supaya kita bisa bikin buku supaya lebih kita memberikan Manfaat lah, ya iya, gitu ya. kepada Mungkin kalau nggak UMKM gitu. buku serial video gitu, Iya, Bang ya. boleh. Serial video yang kita bisa buat teman-teman kita sharing gitu ya, sharing ilmu ya gitu ya. Karena ilmu bermanfaat sampai kita mati pun masih mengalir. Iya, itu. Itu nggak ada matinya. Terus satu lagi, ini Menteri Negara Koperasi. Waduh, ini kata pengantarnya berat, Bos. Menteri Negara Koperasi UKM ya, dulu masih Menteri Iya. UKM. Jadi
Ini luar biasa nih Bang. Kalau ini kan dulu sebelum era digital ya, ini masih era-era, ya ini sangat-sangat mudah gitu ya. Kalau gua lihat ini sudah ada fakturnya dan ada contoh-contohnya. Ini kerja keras ini, ya kan gitu ya, menciptakan sebuah buku gitu ya sampai ke pajak penghasilan. Waduh, kalau sekarang enak ya, ada konsultan pajak, Ya, ada pajak segala macam Bang ya. Tapi kalau mau mengerjakan sendiri sebenarnya masih bisa ya Bang. Masih bisa Tuh. untuk UMKM masih lah. Masih bisa ya UMKM itu ya. Bang, dengan kondisi sekarang ini gitu Bang, proses digital ke proses dari digital transformasi ini ke digital itu seperti apa Bang? Tingkat kecepatannya itu Bang. Lihat dari sisi UMKM-nya ya. UMKM ya. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ngikutin perkembangan zaman nih. Betul. Kalau kita bicaranya marketingnya masih tradisional, ketinggalan sekarang. Makanya kayak toko saya pun setelah itu juga kopinya, Iya. Navigo ini semuanya menggunakan digitalisasi marketing juga. Oke. Kita harus punya IG. Iya. Apalagi toko saya juga ada live TikTok-nya juga. Ada live TikTok juga Ada guys. live Berarti ada TikTok-nya. keranjang kuning ya Bang? Ada kerajaan. Oh tuh champion, guys, gitu. kita cek nanti nih gimana sikap pemerintah nih terhadap toko-toko keranjang kuning. Kita harus tetap dukung kayaknya ya Bang ya. Iya, karena Pengaruhnya gimana Bang? gini, toko saya kan di jalan kecil. Oke. Kan? Bagaimanapun digitalisasi supaya orang juga tidak hanya orang Ciledug saja atau orang Tangerang saja. Tuh dari spill, Ciledug tuh guys. Ya. Daerah Ciledug tuh. Ciledug gitu. Tapi saya bisa mengembangkan sayap orang-orang Papua, orang Kalimantan dengan bisa memberi harga yang sama. Betul. Ya kan, cuma tambah ongkos kirim kan. Ya. Apalagi kalau ada platform tertentu, ada yang gratis ongkir segala macam. Itu juga bagi customer juga sama-sama win-win solution lah. Betul Gitu Bang, lah. betul Bang. Ya. Buat pedagang juga kita tidak perlu harus benar-benar nyewa tempat yang megah, yang besar gitu kan. Dengan platform digital ini kita juga marketing ini kita juga bisa melakukan penjualan dengan cukup baik. Iya Bang, Gitu. betul-betul. Jadi memang digital marketing ya istilahnya kita sekarang ya gitu ya. Iya. Nama kerennya digital marketing. Digital Itu marketing. mendekatkan benar ya dengan konsumen Iya. gitu ya. Memang ada plus minus ya, di mana kalau kita belajar dulu itu ada namanya rantai pasok ya, itu memperpendek rantai pasok sepertinya Bang ya. Iya. Oh, jadi gimana Bang nasib orang yang di tengah ini Bang, middleman? Ya memang sebenarnya masih bisa juga sih. Jadi afiliator kayaknya ya Bang ya? Iya, bisa juga. Karena buktinya gini, ada produk saya juga yang tidak produksi sendiri. Oke. Saya ngambil dari perusahaan lain. Oke. Tapi ingat, saya semuanya lokal brand. Lokal Jadi brand. Saya lebih bangga dengan memasarkan produk-produk lokal. Oke. Jadi memang kuncinya kayaknya bukan masalah aplikasinya Bang ya. Bukan. Masalah impor atau produk lokal. Iya. Seperti gitu ya? Yang disalahkan jangan kalkulatornya gitu. Kalkulator memang buat ngitung gitu kan. Iya. Cuma kalau tangannya itu yang banyak salah, ya tangannya dong yang ini. Jangan kalkulatornya yang disalahin. Ah, Gitu. itu kena banget tuh. Iya kan? Simple tapi mengena. Kalkulator guys, zaman dulu kalkulator. Iya, betul-betul. Kalau mencet kok salah, ya tangannya yang salah. Kalkulatornya mah bener. Sama Betul. kayak platformnya mah bener gitu Cuma ya bagaimana produknya. ya. Bagaimana produknya sama bagaimana regulasinya. Oke, berarti Gitu. masih produk lokal ya gitu ya. Iya. Kita kayaknya nggak peduli juga misalnya kalau kita ada platform yang mempermudah kita berjualan nih Bang ya. Tapi kalau dari sisi lain lebih mendekatkan ya penjualan gitu ya. Dan memang kalau ngelihat fenomenanya sekarang gitu Bang. Kalau kita ngelihat gitu ya, ini agak sedikit mengkhawatirkan lah, ada beberapa peraturan yang lagi rame ini sekarang ini ya gitu ya. Tapi harusnya enggak ya Bang ya. Harusnya maksudnya gini. Aplikasi itu kan untuk mempermudah. Iya, tentu. Iya. Makanya kalau saya pikir gitu, kalau ini saya pikir sendiri, itu kalau terjadi misalnya ditutup, Bang, itu aplikasinya, misalnya ada Iya. aplikasi ditutup, itu ada dampaknya nggak Bang, secara ekonomi? Ini kita bicara ekonomi nih Bang. Iya. Ah, Kebetulan kalau saya pengguna itu, Iya. pasti ada dampaknya. ada. Ada Omset dampak. turun langsung Bang. Pasti bisa jadi omset Hilang. turun. Atau hilang ya? Iya, karena gini,
kan orang sekarang juga mager ya, males gerak gitu loh. Betul. Pertama, masa saya mau ke toko Ciledug padahal tinggalnya di Menteng. Iya. Jauh bener, belum macetnya, belum ininya. Tapi dengan platform yang ada, itu kan Mempermudah. mempermudah. Sebenarnya apa bedanya? Platform A, platform B, segala macam kan sama aja sebenarnya. Betul, Kan betul. Cuma semuanya kebetulan tools, ada alat, iya tools gitu. dan kebetulan ada fitur Iya. live-nya aja gitu ya. Iya. Yang ternyata fitur live itu membuat orang jadi percaya dan melihat secara langsung dan meyakini bahwa produk itu bagus kan. Iya. Gitu ya, begitu ya, Bang. Toh itu pun pada saat termasuk toko saya, itu pun pasti diminta sertifikatnya. Bahwa kalau memang kita jual original, itu saya menggunakan produk tertentu tuh, saya ada itunya. Sertifikat bahwa ini memang toko yang menjual original produk. Oh, ada gitu Bang ya. Ada. Oh, tuh kan guys, bagus kan? Tinggal regulasinya aja gitu loh. Regulasinya diatur. ya, regulasinya lebih kepada impor ya kayaknya Bang Iya, ya, bukan kalau saya sih, ngatur cara jualannya gitu ya. iya jangan itu. Tapi kalau misalkan nggak boleh lah impor terlalu besar gitu kan. Iya. Mungkin memang ada yang impor karena kita tidak bisa produksi, oke. Betul. Tapi kalau yang memang bisa diproduksi sendiri, ya impornya janganlah. Gitu Iya, kan. ya atau dikasih tarif aja ya. Kalau dikasih tarif yang lebih tinggi gitu kan, Betul. akhirnya orang juga akhirnya, oh ternyata lokal brand itu nggak kalah. Iya. Gitu. Cuma kan kita kadang-kadang gengsi doang. Iya, Gitu kan. ya, gengsot ya. Gengsot aja. Gitu. Padahal produk kita luar biasa. Ya buktinya, ya saya bukan membanggakan produk sendiri ya. Ya nggak kalah lah kerennya gitu kan. Keren kok, dengan Bang. warna gini gitu Betul, kan. betul. Dengan pakai ini juga gitu Betul, kan. betul, betul. Home industry ini. Saya ada beberapa tukang jahit. Iya. Ya. Itu nggak kalah produknya. Betul, betul Bang. Iya. Oke juga. Oke kan, Iya. betul gitu. Jadi memang bukan cara jualannya guys. lebih kepada bagaimana melindungi kepentingan UMKM. Ah, Iya. itu. Kan dengar-dengar juga kan Bang di aplikasi ini kan katanya sampai sudah totalnya itu 6 juta orang yang menggunanya gitu ya, penggunanya. Itu kalau bicara belajar ekonomi nih Bang waktu di kampus. Itu ada pergeseran kurva supply demand nggak, Bang? Kalau pergeserannya mungkin permintaannya justru kayaknya sekarang lebih tinggi nih. Iya, Karena orang-orang daerah juga bisa ikut merasakan. betul. Mungkin kalau dulu mau cari, ya contoh lah brand saya, Iya, dia kan harus ke sini. betul. Tapi dengan adanya platform ini kan kita juga bisa melakukan promosi segala macam. Terus ada juga bisa melakukan pembelian, direct selling-nya melalui platform tertentu. Betul. Itu kan memudahkan juga. Betul, betul. Gitu. Iya, itu memang ya. Ya, itu kan. Iya, iya. Ya, Kalau bagi kita sih sebagai penjual, market share kita semakin luas, betul, semakin besar kan itu, Bang. semakin besar. Coba kalau saya cuma ngandelin di situ, ya orang Ciledug doang yang lihat gitu kan. Betul. Ciledug Tangerang, Betul. nggak mungkin orang Nggak usah Tangerang nih, Bang. Ciledug doang aja udah Iya. udah di situ aja kan. Iya, pegel juga giringin orang, yo lihat toko gue di Ciledug tuh. Ya Iya. kan? Tapi dengan platform ini kan orang nggak perlu lihat toko saya, yang penting punya keyakinan bahwa itu adalah produk benar yang dijual. Toh kalaupun produk itu tidak betul kan ada aturannya. Apalagi di platform tertentu akan dibayar kepada penjual itu setelah clear. Setelah pembeli menyatakan itu iya, clear. Clear, Betul. Atau pembeli tidak menjawab dalam waktu beberapa hari Iya. tertentu sehingga dianggap clear. clear. Iya kan? Wah. Gitu. Mudah-mudahan aja ya ini mendukung terus ya UMKM Bang. Jadi kalau dari sisi ini Bang, kalau saya mau tanya aja Bang, kalau ditutup nih aplikasi digital ini, secara ekonomi ada goncangan nggak Bang? Yang jelas penjualan secara yang lebih meluas, terutama untuk yang menggunakan platform ini akan bisa turun. Habis ya Bang? Habis bisa turun drastis lah. Ya, Karena dengan adanya platform ini justru kita adanya ekspansi dan orang luar pun sebenarnya bisa lihat kan. betul. Betul. Karena ini kan apalagi platform ini udah mendunia. Betul. Jadi orang tetangga jiran kita pun kalau mau Betul. iseng lihat di Betul. kita sedang live, misalkan My Champion gitu kan bisa lihat. Betul. Dan bisa juga tinggal dia melakukan pengaturan bagaimana logistik bisa kirim Iya. ke sana kan Bang? Iya.
Iya kan? Oh, jadi memang Dan ada peluang juga Peluang, bahwa kan? kita akhirnya bisa melakukan ekspor betul. untuk UMKM Ekspor dengan cara mudah. dengan cara mudah. Ya, kalau nggak salah Bang Abu juga barangnya udah beredar di beberapa negara nih, Bang. Ya cuma individu kejiran lah. Nah, tipis-tipis. Tipis-tipis kan, tapi itu Tipis-tipis. udah menunjukkan bahwa itu ekspor yang tidak tercatat ya, Bang. Iya. Jadi istilahnya ada ekspor tercatat dan ini ekspor tidak tercatat dan itu dilakukan oleh UMKM ya, Bang. Iya. Itu. Jadi tinggal dibina saja sih sebenarnya UMKM ini, dibina, diarahkan, tapi Iya. jangan dibinasakan gitu. Jangan dibinasakan ya gitu, betul Bang. Kalau toko offline nih Bang, kan tadi Abang bilang ya sudah terbatas lah gitu ya. Ini kan pada teriak semua katanya kan sepi gitu ya. Tapi memang apa karena perilaku tadi mager? Orang Indonesia udah mulai mager, terbiasa dengan perilaku di COVID. Itu adalah salah satunya. Oke. Termasuk mager gerak sama mager masak. Pada saat COVID, itu yang namanya frozen food kan berkembang tuh. Betul. Orang males masak, udah tinggal ongkir-ongkir aja, pesen di ini, segala macam. Iya, makanya Bang Abu punya frozen food. Iya, itu. Dan saya itu buka pada saat COVID. Dan Oh. lakunya luar biasa. Luar biasa Bang. Iya. Jadi penjualannya lebih tinggi pada saat COVID dibanding sekarang nih. Oh, Jujur. jadi dari setelah COVID ada Ada penurunan. penurunan. Oke. Itu. Itu juga pakai aplikasi juga, live juga. Dia lebih ke WA. Karena memang kalau COVID ini kan, kalau frozen food itu kan tidak bisa jarak jauh ya. Ada Karena keterbatasan. makanan beku, ada keterbatasan Jarak untuk ya. distribusi. Misalkan hanya 15 menit, 1 jam, gitu. Jadi lebih areanya lebih ke sekitaran saja. Gitu. Oke. Jadi lebih, Lebih ke komunitas. tergantung produk sih memang. Jadi itu komunitas base Iya, ya, komunitas base ya. Komunitas base, dan juga kita menjual sesuatu itu kan tergantung jenis produknya juga. Iya, iya. Kalau yang produk bisa tahan lama, atau misalkan bisa, ya contohnya jersey, mau dikirim dalam waktu 5 hari, nggak ada masalah. Tapi frozen food ya babak belur. Jadi strategi marketing juga berbeda ya, Bang. Iya, Iya, strategi marketing setiap produk akan beda. Oke, itu luar biasa tuh, Bang. Ini orang jagonya UMKM nih, mentor gue. Tapi alhamdulillah yang udah dimentorin luar biasa ini. Alhamdulillah, Luar Bang. biasa. Alhamdulillah, Bang. Jadi kita mengembangkan sebuah ilmu, Bang. Yang gua rasakan itu, Bang, bahwa Abang kasih modalnya sedikit, terus kita mengimprove-nya gitu. Memang UMKM itu harus improve terus, Iya. Bang. Kalau nggak kita improve, kita akan ketinggalan ternyata, Bang. Sama itu ya, jalur menuju era digital marketing itu mesti kita lalui gitu, Bang. Iya. Ya. Bukan dengan melarang ya, Bang. Jangan dilarang. Iya. Karena sudah eranya. Iya. Apalagi di luar negeri pun memang eranya kan udah global ini. Betul. Bukan bicara lagi lingkup hanya Indonesia, ini udah global. Betul. Cuma bagaimana tadi regulasinya saja yang dilakukan pembenahan oleh pemerintah. Oke. Apalagi kalau pemerintah membuat aturan, cintailah produk-produk Indonesia. Wah, itu saya mendukung betul tuh. Ya, zaman dulu ada jargon aku cinta Indonesia Aci. Itu kemana itu? Iya, mudah-mudahan itu pertanyaan. bisa muncul. Mudah-mudahan kita muncul dan itu sudah mulai muncul ya gitu ya Iya. Bang ya gitu. Guys, kalau kalian gitu ya mau main gitu ya mau lihat-lihat itu ada di Ciledug dari tadi udah disebut tuh Ciledug. Lokasinya di mana nih? Ya, kalian bisa lihat nih lokasinya di sini nih guys kalau mau main. Nanti gua akan spill juga lokasinya di sana dan kalian bisa lihat bisnisnya Bang Abu ya nggak? Bisnis UMKM dan dia tetap di UMKM ya Bang ya gitu Tetap. ya. Di UMKM dan tetap ngajar mahasiswa untuk jadi pengusaha. Iya. Ini jarang Bang. Gua ngalamin Bang kalau mungkin nggak ketemu Bang Abu. Walaupun Bang Abu bukan dosen gua kan nggak Iya. sempat jadi ya. Belum. Gua sempat jadi mahasiswanya bukan sempat. Tapi gua kenalan di pengabdian masyarakat. Gua tidur Bang Abu penelitian. Gue bangun tidur, siapa nih? Oh Bang Abu namanya, orang asik gitu ya. Dan nyatanya memang ini menginspirasi gue gitu. Dan biasa ya Bang, kalau UMKM itu jatuh bangun biasa ya Bang? Biasa. Biasa, Namanya orang usaha kan, Iya. jangan lihat senangnya aja. Bang Jul ini juga jangan dilihat sekarang. Iya, Nyungsepnya juga ada, naik nggak ada, nyungsep lagi. Nyungsep Betul Bang. Saya Jadi, juga sama, di kampus juga gitu kan. Belajar dulu, ada juga yang ruginya. Betul. Nggak mungkin semuanya ini untung.
Betul, Bang, betul. Yang rugi ya ada. Betul. Jadi kan bagian pembelajaran kita juga, Bang. Pembelajaran. Gagal, bangun lagi. Terus Pantang menyerah, Bang ya. pantang menyerah. Namanya juga entrepreneur. Iya, Apapun betul. harus kita lakukan sesuai dengan rule yang ada. Betul. Kalau bersyukur malah kalau gitu bisa meningkat jadi luar biasa kan gitu. Nah, Bang Abu, dari semua bisnis Abang itu perkembangannya yang Abang lihat yang paling mana, yang bisnis mana yang kelihatannya menjanjikan ini, Bang? Iya, sementara ini kalau yang terbesar memang di ini, Jersey Navigo. Jersey. Karena memang alhamdulillah kita berpartner bertiga. Ya, Saya, mahasiswa saya 2. ya. Ya, alhamdulillah sudah punya rumah produksi, Oke. segala macam, ya Sudah Udah. punya rumah produksi, Iya. sudah punya alat sendiri ya, Bang ya? alat sendiri. Dan partner saya alhamdulillah sudah saya nikahkan juga. Alhamdulillah. Jadi, Wah, ya itu perja- jadi bisa jadi itu tadi kembali lagi harus bisa menjadi bapak, menjadi abang, menjadi rekan kerja, partner kerja. Wah, Nah, itu ini yang jarang ya, punya dosen gitu. gini nih. Luar biasa banget nih, Bang. Jadi memang kalau gue pikir-pikir gitu ya, Bang, nah, setelah gue jalanin bisnis kayak gini, ya, memang akhirnya kita akan menemukan siapa partner yang tepat ya gitu ya bagi kita ya gitu, partner kerja, entah itu karyawan yang kita ini ya gitu yang setia atau apa gitu, berjalannya waktu kayaknya, Bang. Jalannya Ya. waktu. Nggak bisa kita instan gitu ya. Nggak bisa. Semua pasti ada seleksi alam dulu kan. Oh, ya. Dulu yang dengan kita banyak lama-lama berkurang, tapi akhirnya akan mendapatkan tim yang paling solid. Ya, itu biasanya begitu ya. Prosesnya itu makan waktu ya, Bang. Makan waktu. Kalau anak sekarang gimana, Bang? Tingkat ininya untuk dalam rangka untuk wirausaha. Sekarang geliatnya sebenarnya dengan perkembangan adanya digital marketing, anak-anak sekarang pun sebenarnya udah mulai melakukan itu. Ya. Just tip itu kan anak-anak sekarang. Iya, kita nggak ada. Itu kan. Kalau modal- kita ya udah titip deh, udah kan Iya, kita nggak ada itu just tip. Dari situlah mereka akhirnya bertumbuh. Dan sekarang juga banyak yang dulu nggak kebayang ya, yang namanya YouTubers itu bisa dapat duit Iya, miliaran gitu kan. betul. Dulu zaman kita kuliah nggak kebayang, kok bisa ada era yang bisa menghasilkan dengan suatu digital, apa artinya dengan Barang yang kelihatan ya. barang yang kelihatan. Siapa nyangka sih? Dulu kebayang nggak kaset atau CD akan hilang? Kita Nggak. kalau dulu ke toko musik, apa dengerin album baru dari band, pasti kita cari ke toko musik, pasti cari kaset, Ya. CD. Ya, Nggak kebayang dulu loh. ya. Sekarang tinggal klik. Klik Spotify. Ya kan? Iya, Semuanya betul. ada gitu loh. Sebenarnya digital udah kan. Digital. Ini yang bahaya perbankan kan sekarang udah mulai. Mulai, Bang. Jadi gini, gua coba ngobrol-ngobrol nih, Bang, sama orang-orang bank. Mereka sudah mulai mengurangi teller dan CS menuju digital. Iya. Karena udah lihat ada beberapa bank sudah digital gitu ya. Kayak kita mau ngantri gitu, Bang, kita pakai aplikasi terus ngantri Iya. gitu. Kita tahu, oh kita masih ngantri 10 menit lagi, kita masih bisa ada aktivitas lain. Walaupun prakteknya biasanya di menit ke-7 udah dipanggil gitu ya. Tapi kita udah ngukur kan gitu, oh ya berapa menit lagi kita bisa ini. Dan itu benar-benar mengurangi ya. Itu store tunai Store melalui udah ada. mesin gitu kan gitu ya. Tarik tunai, kalau tarik tunai udah lama ya, tapi store tunai sudah mulai ini luar biasa. Kemudian Bikin kartu ATM udah bisa pakai iya, mesin sendiri ya langsung. bikin tabungan sendiri langsung pakai mesin kan gitu ya. Itu mengurangi benar ya, Bang. Itu agak ini ya gitu ya. Tapi ada bahayanya nggak, Bang? Tapi itu urusan orang digital ya. Iya. Tapi kalau dari sisi UMKM, Bang, kan ada anggapan gitu ya, pakai aplikasi platform itu lebih murah gitu. Itu gimana tanggapannya, Bang? Ya memang secara bisnis itu memang satu bisa memotong kos untuk karyawan Ya, dan sewa tempat, betul. terutama apalagi di tempat tertentu lah, Itu fixed cost ya itu, Bang. fixed cost, ya kan. Kalau kita tempatnya di rumah itu juga pasti, atau yang artinya tidak perlu penjual tempat yang kan kalau di teori marketing place itu kan dulu Kotler itu kan selalu tempat menentukan. Tempat menentukan. Ya. Menentukan posisi. Ya, kan? positioning ya, betul. Positioning. Tapi kan kalau sekarang kadang-kadang tempat itu yang di rumah pun
kalau kita memang platformnya juga bagus, IG-nya bagus, digital marketingnya bagus, bisa mendapatkan penjualan yang bagus. Betul. Apalagi kalau kita kerjasama dengan produsen nih. Dengan produsen akan memberikan diskon maksimal kepada kita yang sebagai pedagang yang reseller itu. Kalau misalkan anggaplah, kalau kita melakukan penjualan pembelian kepada produsen 1M, saya kasih diskon 30%. Ya. Tapi kalau you cuma jualannya 500 juta, saya kasih diskon cuma 25%. Ya. Gimana caranya untuk kita mendapatkan diskon maksimal? Berarti apa? Jualan sebanyak mungkin. Banyaknya, betul. Berarti kan kita harus melakukan terus-menerus melakukan promosi, menjual dengan platform yang ada di digital, itu harus semuanya diikuti. Tidak hanya satu platform sebenarnya. Ada platform A, B, C, dan D kita ikutin. Semua platform diikutin ya, Bang? Ikutin. Ya, bukan spesifik Kenapa menghantam cuma satu. platform ini doang gitu loh? Iya, iya, iya. Yang nggak boleh. Ya, itu kan modelnya seperti kalkulator tadi kan. Iya, kalkulator. Atau komputer kan gitu, Bang, ya, tergantung Iya, operator. Iya, jadi semuanya sebenarnya bisa diikuti, tidak hanya satu platform. Memang platform tertentu ini agak lebih interaktif. Betul. Karena apa? Dia bisa langsung bersentuhan dengan customer. Iya. Tapi platform yang lain diam. Diam, gitu betul, kan. betul. Jadi sebenarnya ini mendekati seperti orang jualan langsung. Ya, Maksudnya kita ke mall atau kita ke pusat pertokoan dan kita langsung bicara sama pelayannya. Iya, Ya, langsung. jadi kita langsung kan gitu iya ya. itu. Itu yang menangnya dia mungkin ya, Bang? Menangnya dia itu. Oh. Jadi kecerdikannya di situ. Terus dia langsung bisa bayar. Sebenarnya kan Bisa itu bayar. juga salah satu untuk perlindungan konsumen nih, Bang. Iya. Iya kan, kalau misalnya ini, let's say katanya harus dipisahkan, di mana bentuk perlindungan konsumennya kan? Jadi terpisah-pisah gitu kan? Karena memang kalau platform ini kan kalau memang sudah dikirim, sudah transaksinya clear, baru bisa diambil oleh toko tersebut. Kalau belum sampai dan segala macam, masih ketahan kok, Nggak dibayar kan? nggak dibayar. Kan berarti Bahkan kan kalau COD pun, ya sampai betul-betul si pembeli ini pun, oh sesuai dengan ini baru. Kalaupun enggak kan dibalikin. betul-betul. Dulu kalau nggak salah ada satu aplikasi yang pertama lah dulu ya. Sebenarnya aplikasi mirip-mirip seperti ini juga, sudah interaktif gitu ya, sampai dia ada namanya, tapi akhirnya crash kan karena tidak diregulasi dengan baik ya. Ada namanya jasa titip ininya, uangnya ya gitu ya. Dulu ada namanya Kaskus lah. Ya, sebut merek apa-apa lah, Bang ya. Kaskus gitu ya. Dulu kan Kaskus gitu. Kita beli barang bisa FJB kan, ada form jual belinya, tapi akhirnya ada yang nggak jelas gitu kan. Nah, akhirnya adalah timbul bank-bank untuk jasa titipnya kan gitu ya. Nah, kan ini sama, tapi ini kan lebih bagus kan. Maksudnya ada bentuk pertanggungjawaban ininya ya, secara hukumnya kan gitu, karena pembeli nggak bayar kalau oleh aplikasi kalau nggak ada penjualnya tidak memberikan barangnya kan gitu. Kita juga sebagai penjual juga deg-degan juga kan, kalau memang ditolak sama customer kan kita juga nggak dibayar. Betul, bisa jadi kan barang bagus, totonya dia tolak Iya, karena iya. nggak demen lah gitu kan. Iya. Risiko juga, Bang. Risiko juga Ada itu, Bang, terjadi. ada. Banyak, Bang. Enggak. Ya kebetulan karena saya kan komitmen bahwa produk kita memang original sesuai dengan yang kita perdagangkan, ya itu. Makanya menjadi UMKM itu harus jujur apa adanya. Apa adanya, jujur Iya, apa itu yang adanya. penting. Jadi pembeli atau customer akhirnya menjadi customer loyal. Oh udah beli di sana aja. Mendingan kita beli agak mahal sedikit tapi barangnya bagus dan jujur. Itu yang paling utama. Bagus, jujur gitu ya, sesuai dengan produk. Iya. Guys, jadi gini juga nih guys, ini ada yang menarik, tapi nanti gua kasih di platform lain, bukan di sini, gitu. Tapi di sini kalau kalian follow, kalian follow, kita cek, kalian follow, oke, gitu ya. Kalian tulis komentarnya di platform lain. Nah, nanti kita lihat siapa yang beruntung ini, ya. Bang Abu ada nitip jersey sama gue akan bagi-bagi buat teman-teman semuanya ya, gitu ya. Pokoknya asik-asik aja. Bang, makasih banget ya, Bang. Sama-sama. Ini benar-benar memberikan inspirasi. Malah tadi ada sedikit potongan sedikit ya, kita ada sedikit komentar terhadap platform tertentu. Ada pesan nggak, Bang, buat UMKM kita? Itu, Bang. Yang jelas untuk UMKM Indonesia, kita harus tetap semangat. Kita jangan pantang menyerah. Karena bagaimanapun rezeki
sudah ada yang ngatur. Ya. Jangan takut. Betul. Kita terus saja berkarya, disiplin, jujur, ya kan? Itu kunci utama. Dan jangan menutup kolaborasi. Ya. Jadi sesama UKM silakan saja. Ini kunci utama karena bisnis saya semuanya juga banyak yang kolaborasi kok. Kalau kita tidak bisa menjadi produsen, ya kita menjualkan UMKM yang lain. Ya. Jadi kita saling support lah Ya. antar UKM. Jadi jangan takut dengan kolaborasi itu rezekinya akan hilang. Ya. Justru dengan kolaborasi mudah-mudahan kita bisa semakin besar. Betul. Itu. Jadi tetap semangat terus, cintailah produk-produk Indonesia. Ya, kita Itu yang utama. produk Indonesia, dan kita berharap pemerintah mendukung ini ya Bang ya, Iya. terutama untuk meningkatkan bagaimana produk Indonesia menjadi barang yang berkelas dan bisa bersaing di luar negeri. Itu. Itu yang paling penting kan Bang ya, gitu ya. Nggak usah takut dengan produk impor gitu Bang ya. Jangan takut. Tarifin aja, tapi ya Iya. salah. Ada perjanjian-perjanjian yang sudah terlanjur ditandatangani oleh pemerintah Indonesia ya. Tapi itu harus kita sikapi saja dengan bijak ya. Teman-teman semuanya, ini asik banget ya. 2 sesi, di mana yang pertama Bang Abu sebagai wakil dekan kemahasiswaan, yang kedua sebagai ahli UMKM guys. Ini jarang terjadi. Maksud gue, ini mentor gue bener-bener yang mengajarkan gue. Jadi kalau teman-teman mau belajar, bisa ke Bang Abu, langsung juga bisa, nggak apa-apa ya Bang ya. Boleh. Iya, main-mainlah ke kampus Trisakti ya Bang ya. Silakan. Nongkrong-nongkrong dimanapun, atau mau nongkrong di tempatnya di Jam. Jam Cafe itu ada di Ciledug guys. Ini alamatnya ya, coba kalian lihat sendiri nanti alamat di sana. Main, titip pesan aja sama ininya ya, baristanya. Iya. Mau belajar sama Bang Abu. Sambil ngopi pastinya. Nih guys, kreatif. Ini kemasannya guys. Jadi kalau kalian bawa pulang, seperti ini kemasannya. Dan ini jangan kalian kira ini langsung di kulkas ya Bang. Enggak ya. Iya, enggak. Bukan ya. Ini bukan dari lemari pendingin. Tetapi ini Fresh. adalah fresh dibikin dan kemudian dikemas seperti ini. Menarik kan? Dengan harga yang tentunya terjangkau. Pokoknya main-main di Jam Coffee. Ada waktu ketemu Bang Abu. Kalian konsultasikanlah UMKM kalian. Supaya UMKM kalian naik kelas. Dukung terus UMKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bersama Zulfikar Dahlan, Tanya Ahlinya. Bye guys. Kita akan jumpa lagi dengan ahli-ahli lainnya yang kita pasti akan temukan. Dan kalau kalian ingin cari, ya komentarlah gitu ya. Nanti kita akan coba cari supaya kita bisa dapatkan insight banyak dari orang ahlinya. Tidak perlu yang terkenal, tapi dia memang spesifik di bidang itu. Sampai jumpa lagi.